الإنسان علمه البيان علم بالقلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة شاء صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah jamin kebahagiaan seluruh manusia dunia dan akhirat hanya dengan cara mengamalkan apa-apa yang diajarkan di dalam Islam secara sempurna. Ini adalah janji Allah dan sudah dikerjakan oleh para nabi-nabi terdahulu dan para umat. Dan hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memperingati Isra wal Mi'raj. Ini hanya salah satu dari sekian banyak hari-hari yang harus kita peringati. Tapi hadirin rahimakumullah, alangkah sayangnya kalaulah dahulu Nabi kita rela menghabiskan waktunya, rela menghabiskan hartanya, dan rela jasadnya ini dikotori oleh kotoran hewan, bahkan darah beliau yang mulia pun keluar, hanya untuk agar bagaimana umat nanti setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap tahu bahwasanya mereka ini dahulu punya Nabi yang memperjuangkan agama. Sampai hari ini umat-umat pun bisa mengenal agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin rahimakumullah, ketika sakaratul mautnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 3 kalimat. Jadi di dalam hadis, dalam kutubus sittah itu diterangkan, nggak semua orang yang meninggal, nggak semua orang ketika sakaratul maut tidak mengucapkan kalimat syahadat itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi di situ diterangkan ada beberapa keadaan karena tingginya derajatnya di sisi Allah, akhirnya yang diucapkannya itu adalah kerisauannya tentang orang-orang yang nanti akan ditinggalkan. Kalau dahulu ada satu ulama, beliau ini punya anak, dan ketika beliau sakaratul maut ini, anaknya ini mentalkin beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Ketika sang anak tadi selesai mentalkinkan ulama tadi, yaitu orang tuanya sendiri, ulama tadi berhenti, nggak mengucapkan apa-apa, tapi tiba-tiba keluar kata tidak. Kalau kita melihat secara zahiriyah, mungkin kita bisa salah sangka, ulama kok bisa ditalkinkan tapi yang diucapkan oleh bibirnya ini kata tidak. Tapi hadirin rahimakumullah, begitu tingginya derajatnya seorang ulama, karena tingginya derajatnya, maka di akhir sakratul mautnya ini sang ulama tadi ketika setelah ditalkinkan oleh anaknya, ternyata ada satu setan yang datang. Dan setan ini datang lalu memberitahu kepada sang ulama, wahai ulama, ketahuilah kalaulah sekarang kamu lolos dari jeratanku, kalaulah kamu sekarang bisa mengucapkan kalimat syahadat, kalaulah kamu sekarang bisa mengucapkan kalimat syahadat, ketahuilah bahwasanya di jalan berikutnya kamu belum tentu selamat dariku. Makanya itulah alasan kenapa sang ulama tadi ketika ditalkinkan anaknya tidak mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Ternyata di situ ada terselip pesan setan laknatullah alaih kepada sang ulama tadi. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayatnya beliau mengatakan apa? Ummati. Semuanya diulang 3 kali. An-nisa. As-salat. Inilah 3 kerisauan Nabi SAW, mulai dari beliau diangkat menjadi Anbiya alaihi salatu wassalam hingga beliau Allah Subhanahu wa taala angkat ke tempat yang lebih mulia. Jadi pada hakikatnya setiap ulama, bahkan para anbiya, ketika meninggalnya para ulama, ini diterangkan ulama ini bukan mati, ulama ini bukan meninggal, tapi dia hanya pergi dari satu alam ke alam yang lain. Lebih-lebih lagi nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj ini sebenarnya diperingati. Tujuannya hanya satu. Kita sebagai jemaah safari ini mungkin dari awal mulai Isra Mi'raj sampai sekarang, mungkin ini setiap kali ada Isra Mi'raj ini aja kita dengar. Sholat. Itu aja kita dengar. Karena apa hadirin rahimakumullah? Karena diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, ataupun adanya langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sholat. Puasa Allah Subhanahu wa taala turunkan lewat malaikat Jibril alaihi wasallam. Zakat begitu juga, haji begitu juga. Jadi kenapa sholat ini sangat penting? Ya dikarenakan ini adalah satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadirin rahimakumullah, perisauan Nabi ketika di akhir hayatnya itu yang pertama umatku bagaimana nanti keadaannya setelah aku sudah tidak ada. Dan hadirin rahimakumullah, hari ini kita lihat banyak orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi cara hidupnya sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya hari ini kita lihat apalagi berita yang lagi viral sekarang tentang perangnya antara Ukraina sama Rusia. Ini termasuk salah satu kerisauan yang Nabi Muhammad SAW.
Dan terbukti hari ini manusia sepeninggal Nabi Muhammad SAW gampang sekali memutus tali silaturahmi. Bahkan kadang ada tetangganya yang lapar pun nggak tahu kalau tetangganya lagi lapar. Dulu kalau di zaman Rasulullah pernah satu sahabat ini dia kebetulan dapat satu kepala kambing karena ingat pesan Rasulullah. Akhirnya ini kepala kambing dikasih ke tetangganya dengan harapan apa? Tetangga saya ini lebih membutuhkan daripada saya. Diberikan kepada tetangga sebelah. Kemudian tetangga yang sebelahnya lagi berpikir dengan pikiran yang sama dengan tetangga yang sebelumnya. Saudara saya ini lebih membutuhkan daripada saya. Muter sampai 7 rumah, balik lagi ke rumah orang yang pertama. Beginilah ukhuwahnya para sahabat radhiyallahu anhum terdahulu. Bahkan hadirin rahimahullah, dalam satu peperangan sahabat, ada satu orang sahabat yang mencari saudaranya di peperangan. Jadi ketika sampai di peperangan, beliau cari tadi saudaranya, di mana saudara? Akhirnya cari. Rupanya sudah ada di tempat orang-orang yang sudah syahid. Tapi ketika dicari dapat, ternyata saudaranya tadi lagi sakratul maut. Jadi ulama-ulama itu menerangkan banyak di kitab hadis, orang yang sakratul maut itu nanti akan merasakan kehausan yang sangat haus. Maka ketika itu saudaranya tadi bawa air untuk diberikan kepada saudaranya yang sudah hampir syahid. Ketika mau diberikan, saudaranya yang hampir syahid tadi dengar rintihan suara di sebelahnya. Akhirnya karena orang sakratul maut tidak bisa bicara, dengan bahasa isyarat memberikan isyarat supaya airnya ini diberikan kepada orang yang ada di sebelah. Akhirnya dengan berat hati sahabat tadi membawakan air untuk saudaranya pergi ke sebelah. Dan ternyata orang yang sedang sakratul maut itu ketika mau diberikan, dengan rintihan lagi di sebelahnya diberikan isyarat supaya pergi lagi ke sebelahnya. Akhirnya pergi lagi sampai orang yang keempat. Pas itu sampai orang yang keempat sudah syahid. Karena orang keempat sudah syahid, kembali ke orang ketiga sudah syahid juga. Ke orang kedua sudah syahid. Akhirnya pas kembali ke saudaranya semuanya sudah syahid. Maka hadirin rahimahullah, dalam keadaan sakratul maut sekalipun sahabat tidak pernah memutus tali silaturahim antara sesama muslim. Nah, hari ini jadi pertanyaan kita, merasa orang yang paling Islam, merasa orang yang paling mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tapi pas masak yang enak, yang sampai ke tetangga cuma baunya aja. Padahal Rasulullah sudah sampaikan kalau kita masak sesuatu yang enak, apalagi berbaunya ini menyertai, maka disunahkan kita banyakkan masakan kita itu kuahnya, kemudian nanti berikan ke tetangga, banyakkan kuahnya, kemudian kasih isinya, jangan cuma kuah aja. Kenapa? Karena dengan cara kita seperti tadi, orang udah nyium baunya tapi nggak dapat rasanya, itu zalim. Dan ini akan memutus tali ukhuwah antara sesama umat Islam. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau udah kejadian seperti ini, maka nanti pasti jadi riba. Itu ibu-ibu kemarin masak, aku cuma dikasih baunya aja, masaknya nggak dikasih. Nah, akhirnya jadi riba kesana kemari. Akhirnya orang yang masak dengan putus tali silaturahmi. Begitu juga terkadang kita punya pohon. Nah, ini kadang kita punya pohon karena kita
kita takut ini nanti kurang buahnya kalau dipotong, akhirnya nyebrang rantingnya ke rumah saudara kita yang lain, tanpa merasa bersalah dan merasa bangga bahwasanya itu tanah hak milik tetangga kita. Bahkan dahulu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah mengadukan tentang ada satu pohon tetangga yang nyebrang rumahnya, kemudian jatuh buahnya diambil sama anak tuan rumah. Memang itu bukan punya dia, tapi ranting pohonnya udah nyebrang ke sebelah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW sabdakan, potonglah ranting pohon. Kalau nggak mau motong ranting pohonmu, setidaknya berikan hak saudaramu ketika ada buah yang jatuh dari pohon yang menyeberang ke tempat tetangganya. Ini udah buahnya nyebrang, pas diambil ngamuk-ngamuk. Nah ini bahaya. Yang kayak gini-ginilah yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan hal kecil yang sering sekarang terjadi itu apa? Ketika ada anak tetangga yang lagi main ke rumah, tuan rumah punya anak kecil, habis itu belikan jajanan satu, dikasih sama anaknya. Kita tahu kalau sifat anak kecil ini mau, dia pasti suka punya orang lain. Anak tetangga lihat kita belikan anak kita jajanan, kita kasih makanan, anak tetangga kita lihat, tapi kita nggak kasih. Akhirnya anak ini pulang nangis. Ditanya kenapa? Rupanya pengen jajan. Akhirnya gara-gara hal seperti ini banyak ukhuwah antar sesama Islam terputus. Makanya ini adalah salah satu bukti kerisauan yang Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk salah satu tanda kiamat itu sudah makin dekat, orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Saya baru baca di hadis, salah satu tanda kiamat, orang itu mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Dan hari ini memang terjadi. Kalau nggak kenal, jangankan salam, nengok pun enggak. Jadi tandanya apa? Ukhuwah ini makin menjauh dari sesama muslim. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, ucapkanlah salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Kemudian hadirin rahimahullah, yang kedua, An-Nisa. Bagaimana keadaan wanita setelah sepeninggalanku? Masya Allah, hadirin rahimahullah, bahan baku utama api neraka nanti adalah manusia. Bahan bakarnya api neraka itu manusia, dan manusia yang paling banyak sekali masuk api neraka yaitu para wanita. Dikarenakan apa, hadirin rahimahullah? Dikarenakan terlalu sepele tentang perkara Allah. Bukan, hadirin rahimahullah, satu helai rambut yang keluar atau yang terlihat dari seorang wanita yang belum menikah, maka setiap helai rambutnya ini akan memasukkan orang tuanya ke api neraka. Satu helai. Hari ini berapa helai rambut anak kita yang kita biarkan terurai dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Dan hadirin rahimahullah, dengan bangganya kita hari ini melihat anak kita putus sana putus ini, terkenal sana terkenal sini, tanpa menghiraukan bahwasanya ini akan menjadi aset kita masuk api neraka. Dan bahkan hadirin rahimahullah, semakin nampaknya tanda-tanda kiamat ini semakin dekat. Kalaulah kita coba pergi ke mall itu ataupun di bandara, itu rata-rata kalau toilet mall, toilet bandara toilet bandara itu rata-rata dia tinggi pintunya itu biasanya dia yang bawahnya itu enggak ada. Jadi kaki orang itu yang ada di toilet itu kelihatan. Sekarang itu cara nandai mana perempuan mana laki-laki kalau dari toilet mall pasti nggak ketahuan.
Kalau semuanya dibuat apanya jenis kelaminnya ini bebas, ini nggak perempuan, nggak laki-laki tapi bebas. Kalau kita lihat dari bawah, maka kelihatan itu semua sepatunya sama. Laki-laki pakai sepatu, perempuan pakai sepatu. Jadi termasuk tanda-tanda hari kiamat yaitu apa? Perempuan meniru gaya laki-laki dan laki-laki meniru gaya perempuan. Laki-laki pakai rok. Makanya kalau ada laki-laki yang belum mau ke masjid, kalau bisa ibu-ibu beli mukena satu lagi. Kalau bapak belum ke masjid atau anak laki-lakinya ada yang belum ke masjid, beli mukena dua berarti. Untuk apa? Untuk bapak sama anaknya. Kenapa? Karena yang sholat di rumah ibu perempuan. Ini harus diingat. Jadi jangan cuma laki-laki perempuan yang nonton laki-laki. Sekarang pun laki-laki yang nonton perempuan. Bahkan sekarang libur sholatnya laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kalau perempuan biasa umumnya 7 hari, kalau laki-laki setahun 2 kali baru sholat. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Orang berbondong-bondong bangun masjid sebesar-besarnya, tapi isi sedikit-sedikitnya. Manusia makin berhura-hura, makin berlomba-lomba untuk membangun rumah sebesar-besarnya, tapi tidak ada isinya. Itu termasuk salah satu tanda. Maka hadirin rahimahumullah, perlulah kita jaga saudara kita, saudari kita. Makanya dari umur 6 tahun itu sudah dilatih untuk menutup aurat. Kalau sekarang orang punya alasan pakai jilbab panas, lebih panas mana? Pakai jilbab apa di neraka? Kalau pakai jilbab kan cukup di dunia aja. Sampai surga nanti, nggak ada. Di surga itu udah nggak ada hukum syariat, nggak ada hukumnya menutup aurat, itu nggak ada. Jadi di sana tuh tinggal menikmati hasil. Makanya ada istilah pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Masalahnya itu pepatah nggak masuk di kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini dulu sebelum dihidupkan di dunia, kita ini orang senang. Kenapa? Karena kita ini adalah aslinya penduduk surga. Tapi gara-gara singgah di tempat yang baru, di tempat yang jorok, lupa kalau surga itu jadi. Makanya nanti ketika ada satu orang yang di dunia itu Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan, akhirnya dia lupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika nanti satu kali saja dia, satu detik saja dimasukkan ke surga lalu dikeluarkan lagi, lalu Allah tanya, apakah engkau pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia? Ya Allah, aku sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena satu detik surga saja itu sudah menghilangkan semua kebahagiaan yang dia dapatkan di dunia. Saat baru satu detik di surga. Maka alangkah ruginya kita hari ini Allah Subhanahu wa taala hidupkan di dunia cuma sementara, usaha mati-matian tanpa melihat bahwasanya surga itu abadan abadan. Dan termasuk salah satunya adalah melindungi atau menjaga anak atau saudara kita yang perempuan. Bahkan hadirin rahimahullah, nanti akan ada orang tua yang akan ditarik sama sanak keluarganya, sama anaknya, sama istrinya, ditarik mau masuk ke surga, ditarik. Dikarenakan apa? Dulu pas di dunia bapaknya sholat, ikut Isra Mi'raj, ikut Maulid, ikut tarawih, ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi anak sama istrinya nggak pernah diajak. Akhirnya apa? Satu langkah kaki lagi orang tuanya, bapaknya tadi mau masuk surga, gagal masuk surga. Kenapa? Habis amalnya diambil anak sama istri.
Hadirin rahimakumullah, pertanggungjawaban terbesar kita adalah saudara kita. Itu yang paling penting. Karena kita ini sebagai laki-laki ini adalah pemimpin keluarga. Maka sekurang-kurangnya kalau belum bisa ajak orang lain yang di sekitar kita untuk kebaikan, sekurang-kurangnya keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga kita ini paling berpotensi untuk masukkan kita ke surga atau memasukkan kita ke neraka. Maka hadirin rahimakumullah, perlu diingatkan lagi, kalaupun hari ini kita belajar menutup aurat, maka menutup aurat dengan cara yang diajarkan oleh syariat Islam. Jangan pakai jilbab, diikat lehernya, nampak lehernya. Udah lehernya kecekik, kan? Ininya nampak hitam bulan lagi. Nah, kalau putih agak penting. Ini udah hitam, dinampak-nampakin lagi, malu-malu. Sekurang-kurangnya apa? Menutupi sampai bagian perut. Karena lekuk tubuh yang dinampakkan oleh wanita muslimah sekalipun dia menutup auratnya, itu sudah cukup untuk memasukkan dia ke api neraka. Lekukan tubuh yang terlihat dari seorang wanita yang bukan mahram kita, itu sudah cukup untuk masukkan ke api. Maka hadirin rahimakumullah, janganlah sampai kita ini termasuk jadi salah satu orang yang menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda yang terakhir yaitu tentang sholat. Padahal hadirin rahimakumullah, dahulu sahabat Abi Waqqas. Jadi yang buat Cina sekarang pandai berdagang itu sahabat. Jadi kalau ada orang bilang orang pandai berdagang di Cina, bukan. Cina itu tahunya dari sahabat. Karena yang pertama kali orang bawa dagangan ke Cina, kemudian memajukan Cina itu adalah sahabat. Dan di situ ada sahabat Abi Waqqas. Dan ketika para sahabat ini ingin menyeberang untuk ke pulau Cina tadi, jadi sahabat itu nggak punya kapal, nggak punya perahu, punyanya cuma kendaraan darat. Akhirnya apa? Ingat, para sahabat ingat bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Akhirnya apa? Semua sahabat sholat yang memperdagang di Cina, sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, naik kudanya jalan di atas laut sampai ke negeri Cina. Ini kan kayak mustahil. Orang sholat kok bisa jalan di atas air? Ini kayak mustahil, tapi enggak ada yang mungkin. Kenapa? Karena yang dibangun pertama kali oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya yaitu ilmu yakin. Yakin bahwasanya dengan cara kita mentaati perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita dimanapun kita berada. Akhirnya dengan 2 rakaat Abi Waqqas dan para sahabat yang lain berjalan di atas air dengan wudhu. Dan ada satu kisah dulu. Nah, ini untuk bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau lagi sempit rezeki, biasakan sholat. Jadi dulu itu pernah ada pasangan suami istri iri, miskin. Udah miskin, suami pengangguran, gak punya kerja. Akhirnya suatu hari suami tadi pun risau juga, gak punya kerja, mau makan apa? Cari kerja. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mencari, bukan menentukan. Yang bodohnya manusia sekarang udah mencari, terus menentukan, akhirnya apa? Nyesel. Habis nyesel, stres. Habis stres, gila. Kebanyakan manusia seperti itu kan. Akhirnya sang suami tadi pun pergi cari kerja. Hari pertama nggak dapat. Seminggu suaminya pergi melamar kerja, nggak ada yang dapat. Akhirnya
Akhirnya pas suami mau pergi pagi-pagi, loh kamu mau kemana? Aku mau kerja, aku mau dapat kerja. Bohong sama istrinya. Jadi bohong untuk kebaikan tidak apa-apa. Tapi tengok-tengok juga. Apa ada duit? Tidak ada. Boleh juga. Karena bahkan dalam ilmu mantik itu ada istilahnya. Ada duit ya? Tidak ada. Kan yang ditanya ada duit apa? Kita jawabnya benar enggak? Di kantong ada. Di sini ya enggak? Ada. Nah, itu boleh. Itu ada diajarkan dalam ilmu syariat, tapi nggak boleh dipakai sembarangan. Jadi nanti ibu kalau mau nanya bapak, nanya yang benar, ada duit nggak pak? Enggak. Di kantong nggak ada. Bawah baju nggak ada. Bawah tempat tidur, nah tanya semua dulu. Pasti ada ya, nggak mungkin enggak. Kemudian setelah itu istri pun senang. Kenapa? Karena suami udah dapat kerja. Padahal suaminya tadi bohong. Supaya apa? Supaya melihat istrinya ini lagi aja bohong untuk kesenangan istri boleh. Tapi jangan sering-sering. Nah, akhirnya suami pergi cari kerja lagi nggak dapat. Pulang dengan putus asa, ambil karung, isi pakai pasir. Karung diisi pakai pasir. Habis itu pas mau pulang dengan harapan apa? Istrinya ini bisa senang melihat apa yang dibawa oleh suaminya, walaupun isinya pak. Pas pulang lewat masjid. Pas lewat dari masjid ingat sama Allah. Nah, jadi manusia ini kalau udah susah kali, kalau udah nggak ada jalan lain, baru ingatnya sama Allah. Tapi saking sayangnya Allah sama hambanya, biarpun pas tinggalnya udah di ujung-ujung kali, Allah masih bantu. Makanya manusia ini sebenarnya bukan bodoh, kurang rasa syukurnya sama Allah. Makanya apa? Banyak ngeluhnya. Padahal kalau minta tolong sama Allah aja pasti Allah bantu. Akhirnya apa? Suami tadi bawa pasir singgah ke masjid, sholat dua rakaat, sholat lagi, doa, sholat. Karena kecapean dari habis cari kerja nggak dapat, akhirnya ketiduran sampai sore pulang tuh. Kalau bapak-bapak ya pertama kali dapat kerja, habis itu pulang sore, istri pasti nunggu di depan rumah ya. Senang, kenapa? Suami udah dapat kerja, pasti ada yang dibawa ya. Nah, akhirnya istri tadi itu nunggu di depan rumah, istri, senyum-senyum istri. Suami pas lihat istri di depan rumah makin takut, bukan makin senang. Kenapa suaminya takut? Suaminya tahu kalau ini bawa ini pasir. Tapi kalau jumpa istri bawa pasir nggak bawa duit, kira-kira gimana? Di luar lah. Akhirnya sama suami ini bingung, takut lihat istri. Istri udah nunggu di depan rumah, mana suami? Akhirnya suaminya muter cari jalan lain, kemudian lewat belakang rumah. Pasirnya tadi ditinggalkan di belakang rumah. Istri udah lihat, apa suami itu? Tapi pas ditinggalkan di belakang rumah, suaminya enter lagi masuk dari depan rumah. Pas mau masuk, masya Allah, apa ini tunggu lama kali, adik berkangen. Masuk. Apa udah lapar? Ya namanya orang nggak bawa duit pulang senyum-senyum lah. Mana berani banyak ngomong ya kan? Nah, senyum-senyum aja tuh. Ya udah mandi dulu. Habis itu kita makan. Jadi sebelum istrinya suruh mandi, suaminya kaget lihat di dalam rumah itu udah banyak makanan. Pokoknya ada beberapa jenis makanan yang udah tersedia di atas meja. Suaminya kaget. Loh ini dari siapa nih? Udah lah, abang mandi dulu. Penasaran dong ya. Habis mandi, duduk. Makin penasaran soalnya, nanya lagi, ini dari mana deh? Makan dulu lah, makan lapar kan? Tengah nasinya, ini mana? Diambil gambar, senang soalnya. Habis makan, ini dari mana? Nah, bentar, adik cerita dulu. Tadi juga pas abang lagi kerja, ada utusan dari bos abang yang datang ke sini bahwa
emas. Itu katanya gaji abang untuk pertama kerja ini. Suaminya kaget, aku nggak kerja kok dapat gaji siapa? Nah akhirnya istrinya bilang, abang kerja apa rupanya kok banyak kali? Suaminya kerja sama Allah, kerja agama. Akhirnya jadi setelah sang istri tadi masak, ya kan, makan dan selesai semuanya, istri tadi pun nanya, bang tadi ada tengok abang ada bawa sesuatu. Oh itu udah air, itu sampah aja dari yang belum belakang. Aku betul lah, mana mungkin aku bawa sampah jauh-jauh. Apa itu bang? Ya, suaminya memberanikan diri, ambil karung lagi, ambil karung bawa ke dalam rumah, pas dibuka isinya jadi gandum. Ini yang istrinya bilang, apa bawa gandum kok disembunyi-sembunyi di belakang rumah? Suaminya kaget. Kaget suaminya, kenapa? Tadi ini bawa pasir, ini kok jadi gandum? Maka hadis rahimahullah terbukti bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Bahkan Nabi rahimahullah sahabat dengan sholat 2 rakaat bisa menunjukkan anaknya yang sudah mati. Anaknya yang sudah mati. Manusia, kalau binatang, kalau hewan tunggangan, dahulu biasa sekali sahabat sholat 2 rakaat, hewan tunggangannya hidup lagi biasa. Kalau kita hari ini beda ya, binatang yang hidup jadi mati kalau kita sholat. Sholat Allah ada nyamuk sih, mati ya. Kalau sahabat itu beda. Dengan sholat 2 rakaat, hewan tunggangan yang urutannya bisa hidup. Dan hadirin rahimahullah, kalau kita perbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala pun akan diperbaiki. Inilah yang dimaksudkan dengan Isra dan Mi'raj. Apa? Memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sibuk memperbaiki hubungan kita dengan bos kita, memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, tapi kita sampai lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan bos kita Allah, yang ciptakan saudara kita Allah, yang ciptakan ladang pekerjaan kita pun Allah. Hari ini yang ciptakan semua apa yang ada di muka bumi Allah. Dan kita sendiri pun ciptaannya Allah, tapi kita lupa siapa yang menciptakan kita. Inilah kufur nikmatnya manusia hari ini. Maka hari ini rahimahullah, di peringatan hari Isra Mi'raj ini, maka sama-sama kita ingatkan lagi bahwasanya kehidupan kita ini sementara dan nanti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dan tergantung kalau kita mau menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hidup dengan senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan sebaliknya, maka patuhi segala larangan Allah dan jauhi segala perintahnya Allah. Gampang saja. Dan konsep hidup manusia ini kalau nggak diajarkan tentang kebaikan maka dia akan lupa. Contohnya tentang sholat. Makanya kenapa di satu keluarga itu kok cuma bapaknya yang sholat atau cuma amatnya yang sholat? Kenapa? Karena rupanya mamanya cuma sholat tanpa mengingatkan keluarganya untuk menunaikan sholat. Bapaknya cuma sholat tanpa menunaikan atau tanpa mengingatkan keluarganya untuk sholat. Akhirnya lupa bahwasanya sholat itu penting. Jadi ingatkan bahwasanya sholat itu kewajibannya orang Islam, dan nanti ini adalah salah satu amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kalau sholat seorang itu baik, maka nanti semua amalnya akan menjadi baik. Dan kalau sholatnya buruk, maka semua amalnya pun akan menjadi buruk. Bahkan nanti akan ada hamba Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur gak pernah sholat sama sekali. Minta, mohon sama Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, biarkan aku sujud biarpun cuma 1 kali ya Allah. Kehadiran Allah supaya kita tidak menyesali hidup kita, maka kita luangkan waktu kita sehari sholat 5 kali saja. Karena dulu itu ada orang bisa jadi wali Allah itu kenapa? Karena selalu menunaikan fardu-fardunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sunnah-sunnah nggak pernah dikerjakan, cuma fardu-fardunya saja.
tapi jadi wali Allah. Kenapa? Karena ikhlas, bagus hati, bersih hati. Akhirnya apa? Dengan menjalankan fardu-fardu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jadi wali Allah. Maka hadirin rahimahumullah, kita nggak usah banyak ngejar-ngejar yang sunnah, puasa sunnah, sholat ini apa sih? Nggak usah. Sholat 5 waktu aja. Kalau sholat 5 waktu yang sudah terjaga, maka insya Allah amal-amal lain pun nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk menjaga. Maka hadirin rahimahumullah, mungkin ada yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekhilaafannya karena saya masih kurang belajar. Dan yang saya minta hadirin rahimahullah agar bagaimana sama-sama kita senantiasa menjaga sholat. Jadi saya sama Bapak punya kewajiban untuk mengingatkan tentang sholat, saya sama Ibu punya kewajiban untuk mengingatkan tentang sholat. Dan hari ini saya sudah menyampaikan lewat mimbar ini, dan itu pertanggungjawaban saya nanti di hadapan Allah sudah lepas. Tinggal pertanggungjawaban antara bapak dengan anak, bapak dengan istri, istri dengan suami, istri dengan seorang ibu dengan anak-anak. Hadirin rahimahullah, jangan pernah lupa untuk selalu mengingatkan keluarga kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.